Dimula-mulana ditoppa di batama langit dohot tanoon. Itulah yang disuarakan anak-anak kecil pada waktu liturgi di saat Natal. Kemudian orang tua dan anggota jemaat yang hadir begitu bahagia mendengar kesaksian tersebut. Terkadang walau tidak biasa, namun secara spontan bertepuk tangan. Lalu, setiap minggu kita juga mengucapkan pengakuan iman rasuli yang isinya begitu sama dengan yang dikatakan oleh anak-anak sekolah minggu itu. Aku percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan, kita sudah mengetahui siapa yang mencipta kita. Tetapi saat ini kita akan lebih mengerti Allah Tritunggal. Sebab Dia yang Esa, yang menciptakan segala sesuatu. Pada mulanya menyatakan bahwa Allah yang memulai penciptaan itu dan meneruskannya menciptakan manusia. Memberkatinya untuk boleh beranak cucu. Mereka yang sebegitu banyak diberi kebijaksanaan, kuasa atas segala ciptaan lainnya, turun-temurun dari generasi ke generasi. Istilah Tritunggal tidak dituliskan dalam Alkitab, namun umat beriman di abad kedua menyatakan itu, sehingga kita lebih paham bagaimana Allah pencipta, Allah yang hadir dalam manusia, dan Allah yang memimpin kita saat ini oleh Roh Kudus. Selamat hari Minggu Trinitatis Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan 26 ayat 28. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal ini boleh kita lihat dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Lalu kita boleh ingat dikatakan di kitab Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka tepatlah ungkapan kesaksian nyanyian yang mengatakan, ketiganya yang Esa. Saat manusia berpikir dari mana semua ini ada, termasuk dirinya sendiri, firman Tuhan telah menyatakannya.
di waktu permulaan Dia menciptakan semuanya itu. Sambil para peneliti mencari fakta untuk ini semua, manusia sudah diberitahukan bagaimana semuanya terjadi. Dari yang tidak ada menjadi ada oleh Allah Tritunggal. Maka rahasia yang kita tidak lihat sudah boleh mengetahuinya, sebab Tuhan menyingkapkannya melalui firman. Langit dan bumi yang pertama sekali diciptakannya. Namun penulisan Beresit D, awal huruf kedua dari bahasa Ibrani, ini menyatakan bahwa sebelumnya sudah ada penciptaan di luar waktu, yakni para malaikat. Penciptaan ternyata dilakukan tahap demi tahap, hingga dilihatnya semuanya baik. Allah menciptakan manusia supaya mereka berkuasa atas ikan, burung ternak, segala binatang berayap di atas bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Maka kita akan selalu mengingat dan mengikuti pencipta kita. Sebab dengan demikian maka hati kita boleh damai di dalam menapaki kehidupan. Manusia yang berkuasa atas ciptaan yang lain tentunya akan berkuasa sebagaimana Tuhan berbuat. Semuanya baik. Kita selalu akan mengusahakan kebaikan semua ciptaan. Berbagai tumbuhan, binatang-binatang yang sudah mulai langka dilindungi oleh perundang-undang. Allah memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan disuruh memenuhi bumi. Kita berada dimanapun adalah oleh berkat Tuhan yang telah kita terima, dan boleh berdiam di atas bumi yang diciptakan. Ada istilah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hal ini boleh juga kita kenakan untuk sikap kita, supaya selalu hidup sebagaimana diciptakan oleh Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh dibuka memahami kebijaksanaan untuk kehadiran-Mu di tengah dunia ini. Kami telah menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Semua Engkau perlengkapi bagi kami. Dunia tempat yang nyaman. Alam semesta yang membuat kami tercengang. Makhluk hidup yang memperkenan kami boleh saling menolong. Semua itu kami ungkapkan dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Berikan kami anugerah-Mu, sehingga tetap setia kepada Tuhan dan berlaku baik kepada sesama makhluk. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.